warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam pertemuan yang ke-14 tentang takwa. Takwa, sebelum kita masuk ke dalam pengertian takwa, ada sebuah ayat Al-Quran dari surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ini juga berhubungan dengan takwa. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Jadi ridha lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, di dalam surat Al-Fajr ini, di sini Allah katakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada kata radiyatan mardiyah. Radiyah artinya kita ridha kepada Allah. Kalau kita sudah ridha kepada Allah, akan mendapatkan mardiyah, artinya mendapatkan ridhonya Allah. Tidak mungkin Allah ridha kepada kita kalau kita tidak ridha kepada Allah. Jadi syaratnya kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita dulu yang ridha kepada Allah. Bagaimana cara ridha kita kepada Allah? Yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sama dengan seorang pegawai dalam sebuah perusahaan. Ada aturan-aturan main di dalam perusahaan. Ketika seorang pegawai atau karyawan yang rajin, yang tidak pernah melaksanakan pelanggaran di dalam perusahaan, maka tentunya dia akan mendapatkan bonus oleh perusahaan, akan mendapatkan gaji. Bahkan bukan saja gaji, tetapi juga bonus. Nah, sama halnya misalnya ketika seorang karyawan sebaliknya tidak melaksanakan tugasnya, melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan. Ada pelanggaran-pelanggaran aturan yang dia langgar. Maka tentunya ini akan mengakibatkan si karyawan ini akan mendapatkan teguran dari atasannya, dari bosnya. Ada SP1, SP2, bahkan SP3. Artinya dia mendapatkan haknya kalau kewajibannya dia lakukan. Nah, oleh karena itu kita kepada Allah juga sama. Kita ini kan hamba Allah. Ya, kita ini hamba Allah yang tujuan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, ya, seorang hamba ketika dia melaksanakan segala perintah, dia jauhi segala larangannya dari Tuhannya, dari tuannya, maka tentunya dia akan mendapatkan balasan. Entah itu balasan-balasan yang ada di dunia maupun balasan yang ada di akhirat. Nah, maka tentunya ya, ketika kita ingin ridha, mendapatkan ridha Allah, maka kita dulu yang ridha kepada Allah. Ini kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Sehingga ayat yang berikutnya Allah katakan fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu kepada hamba-hambaku. Artinya Allah sudah ridha, wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku, kata Allah. Nah, jadi artinya ini menyatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, maka kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian kata takwa
Kata takwa itu diambil dari kata waqayaki wiqayah. Waqayaki wiqayah yang artinya takut, yang artinya menjaga, memelihara. Takut akan siksa Allah, kemudian menjaga, memelihara segala ya perintah-perintah Allah. Dia takut dengan siksanya, memelihara perintah Allah dengan baik. Itu namanya takwa. Ini secara bahasa. Nah, secara istilah, kalau di sini ada 4 definisi takwa. Nah, salah satunya dikatakan takwa adalah bentuk peribadatan kepada Allah. Seakan-akan kita melihat. Dan jika kita tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia melihat kita. Nah, ini sama dengan definisi ihsan. Kemudian takwa adalah tidak terus-menerus melakukan maksiat dan tidak terpedaya dengan ketaatan. Jadi artinya dia itu tidak terus melakukan maksiat, selalu dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya, takwa kepada Allah adalah jika dalam pandangan Allah seorang selalu berada dalam keadaan tidak melakukan apa yang dilarang dan dia melihat selalu. Artinya ada pengawasan Allah kepada dia, kalau apa yang dia lakukan dia pasti Allah akan melihat. Pasti akan Allah melihat. Itu namanya muraqabah. Ada pengawasan Allah. Nah, kemudian ada lagi takwa adalah sikap mental. Seorang yang selalu ingat dan waspada terhadap suatu dalam rangka memelihara diri dari noda dan dosa. Jadi di sini dia berusaha untuk selalu berbuat taat, dia tidak mau melakukan perbuatan dosa. Ya. Nah, jadi ini namanya takwa. Jadi kalau kita simpulkan dari definisi-definisi ini, takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ya, itu namanya takwa. Kemudian berikutnya adalah ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup takwa ini sama dengan ruang lingkup akhlak. Ya. Jadi yang pertama takwa itu hubungan dia dengan Allah. Ruang lingkupnya hubungan manusia dengan Allah. Ya, seperti misalnya dia beribadah, dia salat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Ya, yang hubungannya dia kepada Allah, hablum minallah. Nah, kemudian yang kedua, takwanya adalah hubungan manusia dengan hati nuraninya. Ya, hatinya dengan dirinya. Jadi, hubungan dia dengan dirinya sendiri. Contoh misalnya kejujuran. Kejujuran itu satu sifat yang pada diri manusia yang hubungannya dengan dirinya. Mungkin orang tahu, orang lain tidak tahu kalau dia misalnya berbohong, tetapi dirinya pasti akan tahu kalau dia itu berbohong. Nah, makanya jujur ini itu adalah ketakwaan dia kepada dirinya. Itu hubungannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hubungannya dengan sesama manusia. Artinya dia harus menjaga hubungan baik. Ya, hablum minan nas. Ya, seperti misalnya dia membantu tetangganya, menolong orang lain, ya menghormati gurunya misalnya, atau memuliakan tamunya, atau menghormati temannya. Ya, nah ini takwa yang berhubungan manusia dengan manusia. Jadi ada interaksi sosial. Nah makanya kesolehan itu bukan hanya soleh dalam arti dia hubungan dia kepada Allah. Bukan hanya dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat. Tetapi juga ada kesolehan dalam sosial. Jadi hubungan dia sama manusia dia harus soleh. Dia harus menjaga hubungan baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan sesama. Ya, artinya dia harus soleh secara sosial. Ya, nah ini kesolehan itu ya inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran itu ya hablum minan nas. Jadi kata Nabi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah ya kepada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi. Nah, ini yang disebut dengan interaksi sosial. Kemudian yang keempat, hubungan manusia dengan lingkungan. Ya, jadi alam ya yang bersinggungan dengan alam. Nah, maka juga kita harus menjaga hubungan baik. Misalnya bagaimana hubungan kita, misalnya interaksi kita dengan
udara misalnya yang selama ini kita hirup misalnya, ya, kita bernapas, kemudian dengan air yang selama ini kita minum, dengan tanah misalnya, ya dengan tumbuhan misalnya. Jadi itu harus dijaga dengan baik hubungan itu. Nah, inilah takwa yang berhubungan dengan alam. Nah, ini ruang lingkup takwa. Jadi ada 4. Nah, kemudian bagaimana ciri orang yang bertakwa? Nah, kita bisa tahu ciri orang bertakwa itu dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Nah, di sini Allah membikin ciri-ciri, membuat ciri orang yang bertakwa itu ada 5. Ya, yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, mereka itu orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib siapa? Ya Allah, ya malaikat, ya misalnya lagi jin, ya setan, itu bagian makhluk yang gaib. Nah, kita percaya. Ya, termasuk surga, termasuk neraka juga sifatnya gaib. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Orang yang takwa itu alladzina yuqimuna shalah. Mereka-mereka yang mendirikan salat. Karena as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan salat, tentunya dia sudah mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan salat, sudah pasti dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi takwa ini sebagai ciri ya yang boleh dikatakan utama daripada orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, ya, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi dia mendapatkan rezeki dari Allah. Kemudian dari rezeki itu sebagian dinafkahkan kepada orang-orang lain. Ya, diberikan kepada orang lain, pada fakir miskin, pada anak-anak yatim, ya, kepada masjid, kepada pesantren. Nah, jadi dia berikan itu kepada yang lain. Nah, itu namanya infak, ya, menafkahkan. Nah, kemudian yang keempat adalah beriman kepada, ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, jadi kita beriman kepada kitab Al-Quran dan termasuk wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Nah, kita juga beriman. Artinya kitab-kitab itu adalah bagian wahyu Allah yang Allah turunkan kepada para nabinya, para nabinya. Kemudian yang kelima, yakin kepada hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dia yakin, dia beriman kepada hari akhirat. Artinya dia bukan hanya sekedar yakin, tapi benar-benar dia percaya, dia yakin kalau akhirat itu pasti akan datang. Ya, hari akhirat. Karena akhirat ini yang sifatnya kekal. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik, kata Allah. Ya, nah artinya seorang yang bertakwa itu dia harus beriman kepada orang hari akhirat. Ya, karena itulah, ya, sebagai balasan dari perbuatan-perbuatan manusia di dunia. Makanya ada hari akhirat. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, di sini juga Allah memberikan ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada nabi. Nah, ini yang kita kenal dengan rukun iman, ya, salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, memberikan harta yang dicintai, berinfak, bersedekah, baik kepada orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta. Nah, kita berikan tuh, ya, sebagian dari rezeki kita, ya, yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, membebaskan perbudakan. Ya, saya kira perbudakan sudah tidak ada. Kemudian yang keempat, mendirikan salat, sama dengan yang pertama tadi. Jadi salat ini sebagai tiangnya agama seorang.
Ya, salat ini adalah sebagai pembeda antara mukmin dan kafir, ya. Dan yang kelima adalah menunaikan zakat. Jadi zakat sebagai salah satu kewajiban bagi orang-orang kaya, orang-orang yang sudah memenuhi kewajiban untuk berzakat. Nah, maka zakat juga termasuk daripada ciri orang bertakwa. Kemudian yang keenam, memenuhi janji bila berjanji. Jadi kalau kita sudah berjanji maka harus memenuhi janjinya. Jangan sampai kita hanya bisa berjanji tetapi tidak memenuhi janji. Nah, ini biasanya seperti itu. Ya, kebanyakan orang mudah berjanji, gampang berjanji tapi tidak bisa memenuhi janji. Kemudian yang ketujuh, bersabar dalam kesengsaraan, penderitaan dan peperangan. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang selalu sabar. Sabar dalam segala keadaan. Ya, baik itu dalam keadaan penderitaan, keadaan ketika perang, keadaan ketika sengsara. Jadi dia harus bersabar. Nah, jadi ada 7 dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga ciri lain yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Di sini ada 5 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang menafkahkan harta, baik di waktu lapang maupun sempit. Artinya ketika dia memberikan infak, sedekah, itu tidak hanya di waktu dia kaya, tapi ketika di waktu miskin pun dia tetap berinfak. Nah, tapi tentunya jumlahnya berbeda tentunya kan gitu. Jadi biasanya orang berinfak ketika dia kaya. Nah, tapi orang bertakwa itu bukan hanya dia kaya, dia dalam keadaan miskin saja, misalnya dia tetap berinfak. Itu salah satu ciri orang bertakwa. Kemudian yang kedua, orang yang menahan amarah. Jadi amarah ini ya paling sulit ya untuk kita tahan ketika misalnya emosi kita sedang meledak. Nah, maka tentunya menahan amarah ini penting untuk supaya bagaimana kita ini termasuk daripada orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, memberikan maaf itu hal biasa. Dan saya kira wajar ketika saya misalnya punya salah kepada Anda, saya minta maaf, itu hal yang wajar, yang biasa. Tetapi yang berat itu mau nggak Anda memaafkan kesalahan orang? Jadi yang lebih berat itu memaafkan, bukan minta maaf, tapi memaafkan. Nah, oleh karena itu dia ini termasuk bagian daripada orang-orang bertakwa. Ya, bahkan dalam sebuah hadis diceritakan ketika Nabi bersama sahabatnya di dalam sebuah ruangan, Nabi sedang berpidato ya, memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk. Nah, melihat laki-laki itu, Rasulullah mengatakan huwa min ahlil jannah. Sampai 3 kali Rasul mengatakan huwa min ahlil jannah. Orang ini orang yang sebagai penduduk surga. Orang ini ahli surga. Nah, mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, kemudian ada sahabat ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki ini. Nah, kemudian ada sahabat ya me, me, bertanya kepada laki-laki ini, apa kira-kira ketika Anda dikatakan sebagai ahlul jannah oleh Rasulullah, amalan apa? Karena saya lihat Anda amalnya biasa saja gitu kan. Ya, nggak ada yang istimewa. Apa kata jawabannya? Sebelum saya tidur di malam hari, saya sudah memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya. Artinya, dia selalu tiap hari memaafkan orang sebelum orang itu minta maaf. Ini yang luar biasa. Nah, makanya berat ketika memaafkan itu. Maka dia bagian daripada ciri orang bertakwa. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang apabila berbuat keji zalim terhadap dirinya, mereka ingat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Nah, artinya orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang suci dari dosa, tidak. Artinya ketika dia berbuat dosa misalnya, maka dia segera ingat pada Allah dan bertobat.
Jadi itu orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya sekedar ingat, tetapi dia juga bertaubat kepada Allah. Dan yang kelima, dari orang-orang yang berdosa ini kemudian tidak meneruskan perbuatan kejiannya. Jadi ketika dia bertobat, maka perbuatan yang dosa yang dilakukan itu dia stop. Dia tidak lakukan lagi. Nah, inilah bagian daripada taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan dia tidak lakukan lagi. Nah, ini adalah bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Baik, kemudian di sini kita akan berbicara tentang iman karena iman dengan takwa itu saling berhubungan, ya. Orang yang bertakwa pasti dia beriman. Orang yang beriman ya belum tentu bertakwa. Nah, jadi iman itu akan membentuk ya orang itu menjadi orang yang bertakwa dengan iman. Karena kalau kita bicara takwa ya udah pasti dia pasti akan beriman. Pasti dia beriman. Nah, apa yang menjadi iman itu terbentuk? Bagaimana prosesnya? Pertama, didahului oleh pengetahuan atau knowledge ya tentang Sang Pencipta. Jadi kita tahu bahwa Allah itu ada itu dari ciptaan. Nah, maka disinilah ada pengetahuan. Nah, makanya penting kita pelajari ilmu tauhid, ilmu akidah supaya apa? Ada pengetahuan-pengetahuan tentang Allah. Disitulah yang akan kita bahas dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Nah, kemudian setelah kita tahu ya tentang Allah, maka yang kedua adalah timbul sikap percaya. Karena kepercayaan itu timbul dari bukti, ya. Nah, orang belum melihat bukti, dia akan belum percaya. Tapi ketika dia melihat bukti-bukti, maka disitulah ada kepercayaan. Nah, ini ya rasio ini akan bermain di sini. Jadi rasio itu akan bermain. Jadi artinya eh, iman itu berhubungan berhubungan erat dengan yang namanya apa rasional. Jadi akal. Kemudian ada tanda-tanda orang yang beriman. Jadi kalau kita tadi bicara tentang ciri orang bertakwa, nah Allah juga memberikan ciri orang beriman. Pertama, dia selalu beribadah pada Allah. Jadi yang dia sembah hanya Allah, bukan yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selalu beramal soleh. Dia akan selalu beramal soleh. Dia akan berbuat baik. Karena dalam hatinya dia beriman sama Allah. Allah menyuruh dia untuk beramal soleh, dia lakukan. Ya. Yang ketiga berakhlak. Berakhlak karimah, berakhlak yang mulia. Jadi orang yang beriman itu selalu menunjukkan bahwa ini seorang yang berakhlak. Karena antara akhlak dengan iman seperti sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara iman dengan akhlak. Kemudian yang keempat, batinnya selalu tenang. Jadi dia punya hati, ya dia selalu tenang, tidak gusar, ya spiritualnya itu bagus, ya. Kenapa? Karena dia beriman dengan Allah. Ya, jadi artinya hubungan dia dengan Allah itu lewat yang namanya hati. Jadi dia selalu berzikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan zikir ingat kepada Allah, maka akan menenteramkan hati. Jadi hati jadi tentram karena apa? Karena dia selalu ingat pada Allah. Dan yang kelima, orang yang beriman adalah cerdas, emosionalnya maupun spiritual. Nah, jadi orang yang beriman ini orang yang cerdas. Emosinya dan menjaga emosinya, spiritual hubungan dia dengan Allah. Nah, itu cerdas. Dan yang keenam, orang yang beriman selalu bersifat humanis. Artinya apa? Rasa kemanusiaannya timbul. Rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk. Karena misi Rasulullah salah satunya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya kata Allah, ya tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad itu kecuali sebagai rahmah, sebagai kasih sayang kepada seluruh alam, seluruh makhluk. Jadi artinya orang beriman itu ya punya sifat humanis, ya rasa kemanusiaan yang tinggi. Nah, itu salah satu daripada ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian yang terakhir
ya, eh, pengaruh iman dalam kehidupan. Jadi bagaimana ketika kita punya iman, apalagi imannya kuat, maka tentunya akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama, iman melenyapkan kepada kekuasaan benda. Artinya, selama ini mungkin kita hanya percaya dengan materi, ya, materialistik, ya. Jadi selalu menilai sesuatu itu dengan materi. Maka orang yang beriman itu, materi itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Tuhan. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Materi yang kita cari, materi yang kita punya itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, artinya Allah yang miliki. Kita hanya diberikan apa? Amanah. Diberikan titipan. Nah, makanya jangan sampai kita menilai segala sesuatu lewat materi. Ya, kita lewat Allah. Allah yang punya itu materi. Nah, jadi kalau kita lewat materi, nah tentunya yang namanya materi tidak akan puas. Yang namanya materi itu akan membuat kita lupa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi kematian. Kematian satu hal yang biasa. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Artinya, yang namanya mati itu hal yang biasa. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, benci atau tidak benci, tetap mati. Ya, orang yang sehat ya mati, orang yang sakit ya mati. Orang yang berperang di jalan Allah ya mati, enggak perang juga mati juga. Ya, jadi artinya semua tetap mati gitu loh. Nah, artinya orang yang beriman dia enggak takut dengan kematian. Jadi kematian itu hal yang biasa gitu. Ada yang pergi ya, ada yang datang. Itu hal yang biasa di kehidupan dunia. Maka orang yang beriman dia tidak takut dengan kematian. Nah, kemudian yang ketiga, iman menanamkan sikap self-help. Jadi artinya ada sikap tolong menolong. Ya, saling bantu membantu. Makanya tadi tuh, orang beriman itu punya sifat humanistik. Jadi kemanusiaannya timbul orang beriman. Jadi artinya dia harus saling tolong menolong dalam kehidupan tuh. Dan yang keempat adalah memberikan ketentraman tadi. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dia selalu ingat kepada Allah sehingga hatinya akan tentram, jiwanya akan tenang. Dan yang kelima, iman mencegah penyakit. Artinya apa? Kata ulama, penyakit zahir itu diakibatkan dari penyakit batin. Kita lihat orang yang darah tinggi, orang yang stroke, orang yang diabetes, orang yang kanker dan sebagainya, itu timbulnya dari apa? Batin dulu. Ya, dia sering stres misalnya, dia sering depresi, dia misalnya dengki dengan orang, dia iri dengan orang, dia sombong dengan kesombongannya, maka akan timbul penyakit zahir. Tadi itu, penyakit-penyakit diabetes, penyakit kanker, penyakit darah tinggi, stroke. Itu awalnya lewat penyakit batin dulu. Nah, makanya orang beriman, dia akan terhindar dari penyakit. Kemudian yang keenam, iman itu memberikan keberuntungan. Ya, artinya orang yang beriman itu orang yang beruntung. Pasti beruntung. Ya, tidak mungkin dia rugi. Nah, gitu. Dan yang ketujuh, iman melahirkan ikhlas dan sikap konsekuen. Artinya apa yang dilakukan? Dia ikhlas. Karena dasarnya iman. Saya sholat karena dasarnya iman, ya saya ikhlas melakukan. Saya beramal soleh, saya sedekah. Karena dasarnya adalah iman kepada Allah, saya percaya sama Allah. Maka tentunya apa yang saya keluarkan dari harta saya itu pasti saya ikhlas. Dan yang kedelapan, iman mewujudkan kehidupan yang baik. Artinya ingin hidup yang baik, maka tentunya disinilah pentingnya iman supaya kehidupan kita lebih baik. Karena orang beriman itu setiap hari kehidupannya tentu akan lebih baik. Baik, baik, dan terus baik. Nah, itulah orang yang beriman. Maka tentunya kita harus jaga.
iman kita harus tingkatkan kualitas iman kita, termasuk juga di dalamnya ada takwa. Jadi meningkatkan kualitas iman dan takwa. Nah, itulah ciri daripada orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, sampai sini saya kira cukup. Insyaallah nanti kita akan sambung kembali dengan materi-materi yang lain. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.